Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, selamat pagi siswa dan siswi kelas 4. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat ya untuk pembelajaran kali ini. Bertemu kembali dengan Pak Farhan di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran IPS tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Part pertama. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya satu hal kepada kalian. Bapak bertanya, apakah kalian pernah pergi ke Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan? Jikapun kalian sudah pernah ke sana, bagaimana menurut kamu tentang bangunan tersebut? Apakah bangunan tersebut indah atau biasa saja? Karena dari peninggalan tersebut, yakni Candi Prambanan dan Candi Borobudur, akan sangat berkaitan loh dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, daripada penasaran, mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar dimudahkan dalam pembelajaran dan diberikan pemahaman yang sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, Bapak menghimbau kepada siswa dan siswi sekalian untuk menyiapkan alat tulis yang diperlukan karena akan banyak hal-hal yang penting untuk dicatat dalam pembelajaran kali ini. Baik, daripada penasaran, mari kita langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, setelah kita tadi berdoa bersama dalam slide pembukaan tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, meliputi pembahasannya apa saja sih kali ini? Yang pertama ada lokasi dari kerajaan, yang kedua ada nama kerajaan, yang ketiga ada tahun berkuasanya kerajaan, yang keempat ada raja yang berpengaruh dari kerajaan, dan yang kelima ada bukti peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke slide selanjutnya. Baik, sudah ada di depan kita peta dari Indonesia. Namun, siapa itu? Ada seorang petugas. Oh, dia yang akan membimbing kita. Dia bernama Pak Thomas, seorang instruktur. Salam kenal Pak Thomas. Baik, dia akan menemani kita dalam menjelajahi kerajaan Hindu yang ada di Indonesia loh. Jika kita sudah siap, mari kita berangkat di bawah bimbingan Pak Thomas. Silakan Pak Thomas, arahkan kita menjelajah. Baik, kita sekarang diarahkan ke titik-titik yang merupakan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Ada di Pulau Kalimantan dan ada di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa sendiri 3 wilayah, yakni wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah, dan wilayah Jawa Timur. Baik, penasaran? Pak Thomas, sekarang kita akan belajar tentang kerajaan apa, Pak? Baik, sepertinya Pak Thomas menunjuk kita ke kerajaan yang ada di Pulau Kalimantan Timur. Oke, Pak Thomas memberikan kita peta tentang kerajaan Kutai. Penasaran kan kerajaan Kutai seperti apa? Mari kita ikuti Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas telah mengantarkan kita ke kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai Martapura berdiri semenjak abad 4 sampai 17 Masehi. Di samping kanan layar kita terlihat peta dari kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang ada di dekat Sungai Mahakam. Nah, raja-raja yang terkenal dari kerajaan Kutai ada di antaranya ada Maharaja Kudungga, Maharaja Asmawarman, dan Maharaja Mulawarman.
Dan bukti dari peninggalan kerajaan Kutai Martapura adalah prasasti Yupa. Bapak, prasasti itu apa sih? Nah, bagi yang belum tahu, prasasti adalah piagam ataupun dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, ini biasanya mendokumentasikan keadaan ataupun kejadian yang ada pada zaman tersebut. Nah, prasasti Yupa menjelaskan tentang kerajaan Kutai Martapura. Baik, ingin tahu lebih dalam? Silakan kamu baca-baca tentang buku sejarah Indonesia ataupun kamu bisa googling sendiri. Lebih tahu, lebih bagus. Oke? Oke. Burung di samping kanan bawah kita mengajak kita untuk lanjut menjelajah bersama Pak Thomas. Kita akan bertemu kembali dengan Pak Thomas. Yuk, kita bertemu Pak Thomas lagi. Baik, setelah kita mempelajari tentang kerajaan Kutai Martapura, kita bertemu Pak Thomas kembali. Oke Pak Thomas, kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Setelah kita belajar tadi tentang kerajaan Kutai Martapura yang ada di Kalimantan Timur, sekarang Pak Thomas akan membawa kita ke daerah Jawa Barat. Kita akan mempelajari kerajaan apa, Pak? Wah, Pak Thomas memberikan sebuah gambaran tentang peta yang ada di Jawa Barat, di daerah Tarumanegara. Kerajaan apakah itu, Pak Thomas? Mari bawa kita menuju ke sana yuk, Pak. Mari, Pak Thomas. Baik, kita menuju ke kerajaan yang ada di Jawa Barat, yakni Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di tanah Jawa. Kerajaan ini berdiri dari abad 4 sampai dengan 7 Masehi. Bisa dilihat di layar kanan kalian, ada peta kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara. Raja-raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara diantaranya ada Maharaja Jaya Singawarman, Maharaja Purnawarman, dan Maharaja Linggawarman. Bukti dari kerajaan ini pernah ada, yakni tertulis di Prasasti Caruten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Kebon Kopi. Untuk lebih lengkapnya silakan kamu baca di Google atau di buku-buku sejarah. Oke, kita lanjut lagi bertemu Pak Thomas yuk. Baik, setelah kita belajar tentang Kerajaan Tarumanegara, kita bertemu dengan Pak Thomas kembali. Oke Pak Thomas, kita akan kemana lagi nih Pak? Bawakan kami ke kerajaan yang seru-seru ya Pak. Setelah kita belajar tentang kerajaan Kutai Martapura yang ada di Kalimantan Timur dan juga kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat, kita akan menuju kemana nih Pak? Oke, Pak Thomas menuju kita ke daerah Jawa Tengah. Daerah apa Pak? Oh, daerah yang ada di peta yang diberikan oleh Pak Thomas berada di daerah Medang. Penasaran kan apa yang ada di daerah Medang? Kerajaan apa yang berdiri di sana? Ayo Pak, bawa kita ke sana. Let's go. Terima kasih Pak Thomas telah dibawa kita bersama ke daerah Medang, Jawa Tengah. Ada apa nih di daerah Medang? Ada kerajaan Hindu Mataram atau Medang. Apa tuh kerajaan Mataram Hindu Medang? Wah, kerajaan Mataram Hindu atau Medang ternyata terbagi menjadi dinasti Sanjaya dan dinasti Isana. Waduh, kapan kerajaan ini berdiri? Oh, kerajaan ini berdiri di abad 8 Masehi. Mari kita lihat bersama-sama di layar kanan kita ada peta kekuasaan dari Kerajaan Medang. Dan raja yang terkenal dari Kerajaan Medang adalah Raja Sanjaya, Raja Samaratungga, dan Raja Pusendok. Dan yang terakhir ada Raja Dharmawangsa. Untuk raja-raja yang lain silahkan cari yang lebih banyak di Google ataupun di buku bacaan lainnya. Bukti peninggalan dari kerajaan ini terdapat
di Prasasti Mantiasih dan Candi Prambanan. Nah, seperti Pak Farhan bilang di awal, Candi Prambanan merupakan peninggalan dari sebuah kerajaan Hindu yang ada di Jawa Tengah. Nah, ternyata kerajaan Mataram Hindu Medang yang membuat Candi Prambanan. Semakin menarik. Oke. Setelah kita tahu tentang kerajaan Medang, mari kita bertemu dengan Pak Thomas lagi untuk diarahkan ke tempat-tempat kerajaan Hindu yang seru lainnya. Yuk, kita terbang dengan pesawat kertas. Yuk. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari tadi kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, kerajaan di Jawa Barat, kerajaan yang ada di Jawa Tengah, sekarang kita akan diajak kemana lagi nih oleh Pak Thomas. Tapi Pak Thomas belum kelihatan. Ada yang lihat Pak Thomas? Wah, dia baru muncul sekarang Pak Thomas. Pak Thomas, sekarang kita menuju ke kerajaan apa lagi nih Pak? Setelah kita tadi belajar di Kalimantan Timur, kerajaan di Jawa Barat, dan kerajaan di Jawa Tengah, sekarang kita menuju ke kerajaan apa Pak? Oh, Pak Thomas menunjuk di daerah Jawa Timur. Ada apa di sana? Ada peta dari wilayah Kediri dan Daha. Kerajaan apakah itu? Mari kita ikuti Pak Thomas. Mari Pak Thomas. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan pecahan dari Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri di abad 11 Masehi yang daerah kekuasaannya meliputi Kediri dan Daha. Bisa dilihat di slide di sebelah kanan, ada peta kekuasaan dari Kerajaan Kediri. Raja-raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri diantaranya ada Raja Airlangga, ada Raja Jayabaya, dan ada Raja Jayakatwang. Mungkin ada raja-raja yang lebih terkenal dari ini, namun Pak Farhan memberikan hanya sedikit. Kenapa Pak memberikan hanya sedikit? Nah, agar kamu lebih banyak membaca dibandingkan Pak Farhan, agar semakin luas ilmu yang kamu dapatkan. Oke, sekarang bukti kerajaan ini berdiri apa? Bukti kerajaan Kediri pernah berdiri, yakni peninggalan berupa Candi Penatara dan Candi Tondowongso. Di belakang adalah bangunan dari Candi Penataran. Oke, ini merupakan bukti dari kerajaan Kediri Hindu pernah berdiri. Mari kita ketemu Pak Thomas lagi untuk mengembara dan menjelajahi kerajaan Hindu yang ada di Indonesia selanjutnya. Yuk. Baik, Pak Thomas. Oke, Pak Thomas. Sekarang kita menuju ke kerajaan apa lagi nih, Pak? Setelah tadi kita belajar di kerajaan Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita menuju kemana lagi nih, Pak? Oh, kerajaan dari sumber yang sama, dari keturunan yang sama maksudnya, Pak? Oh, gitu. Berarti kita masih ada di Jawa Timur. Mari kita lihat, ini merupakan peta dari kerajaan tersebut. Kerajaan yang daerah kekuasaan di daerah Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah, dan sebagian di Semenanjung Melayu dan Sumatera. Mari kita lihat. Baik, kerajaan apakah yang ditunjuk oleh Pak Thomas? Ternyata kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kelanjutan dari kerajaan Kediri. Berdiri sekitar tahun 1222 Masehi, yang merupakan tonggak langsung dari kerajaan Kediri sebelumnya, yakni raja-raja yang masih ada keturunan dari keturunan Raja Kediri. Nah, kerajaan Singosari memiliki raja-raja yang terkenal, diantaranya Kenarok, Anuspati, dan Kertanegara. Ini merupakan raja-raja yang terkenal yang Pak Farhan ambil. Oke, bukti peninggalan dari kerajaan Singosari adalah Arca Dwarapala dan Candi Singosari. Bisa lihat di kanan,
Ini merupakan bangunan dari Candi Singosari. Oke, semakin menarik. Mari kita lanjut ke kerajaan selanjutnya. Pak Thomas, di mana kamu, Pak? Pak Thomas, sekarang kita akan belajar tentang apa lagi, Pak? Oke. Kita telah belajar tentang kerajaan di Kalimantan Timur. Kerajaan Hindu terakhir. Wah, adakah hubungannya dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya? Oh, ternyata ada di daerah Jawa Timur. Ayo, Pak. Wah, ternyata kerajaan Majapahit. Penasaran kerajaan Majapahit seperti apa? Ayo Pak Thomas, kita menjelajah bersama. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri tahun 1293 Masehi atau 1293 Masehi, yang bisa dilihat peta kekuasaan di sebelah kanan yang hampir serupa dengan peta Indonesia, mulai dari semenanjung Melayu di atas, dari kerajaan Pahang, Vietnam sampai ke hampir daerah Papua ya. Wah, besar sekali berarti kerajaan Majapahit. Raja-raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit antara lain Raden Wijaya, Hayam Wuruk dengan peristiwa yang terkenal pada masa pemerintahannya adalah Sumpah Palapa yang dipimpin atau yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada, yang berisi tentang penyatuan semua Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Dan Raja Brawijaya. Bukti peninggalan dari kerajaan Majapahit ada Arca Dewa Wisnu, Candi Brahu, dan Arca Harihara. Perlu kamu ketahui, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang membuktikan bahwa orang-orang asli Indonesia ataupun Nusantara bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh di wilayah Asia Tenggara. Bisa dilihat ya, dari wilayah Indonesia sampai ke daerah Vietnam sana. Oke, sekarang apakah kita akan bertemu Pak Thomas lagi? Namun tadi Pak Thomas bilang ini merupakan kerajaan Hindu terakhir. Berarti kita tidak bertemu Pak Thomas lagi dong. Pak Thomas, kita akan kemana lagi nih? Ikuti saja ya. Wah, Pak Thomas sudah berganti pakaian. Wah, Pak Thomas mengapresiasi kita. Dia berkata kamu melakukan pekerjaan yang baik. Thank you. Terima kasih Pak Thomas telah membimbing kita dalam pembelajaran kali ini. Semoga Pak Thomas lancar-lancar terus usahanya Pak dalam membimbing kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Thomas. Terima kasih juga kepada siswa dan siswi yang telah menyimak dan memperhatikan pembelajaran kali ini. Semoga siswa dan siswi dalam keadaan sehat selalu, dan Pak Farhan yakin pembelajaran ini akan sangat berguna dalam menambah wawasan kalian tentang bangsa-bangsa yang ada di Indonesia dan kekayaan-kekayaan apa yang pernah ada di Indonesia. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.